Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di awal bulan Zulhijjah. Tepatnya hari ini kita berada pada tanggal 5 Zulhijjah. Bentuk sayang cintanya Allah, bentuk sayang dan cintanya Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan waktu itu sangat mulia dan agung bagi seorang hamba atau hamba-hamba Allah untuk melakukan ibadah di dalamnya. Terkhusus 10 hari di bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hari-harinya dan malam-malamnya, jika orang melakukan amal ibadah, maka apa yang ia lakukan dari amal ibadah, amal saleh itu akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr dengan mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam 10. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, atau yang sering kita sebut dengan tafsir Ibnu Katsir jilid keempat, beliau mengatakan yang dimaksudkan walayalin asyr adalah malam-malam 10 dari bulan Zulhijjah. Begitulah kata beliau, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat yang dijuluki turjumanul Quran, orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quranul Karim. Abdullah bin Zubair, tokoh ahli tafsir dalam pada masa tabi'in, yakni Mujahid dan yang lainnya, mengatakan bahwa walayalin asyr adalah malam-malam 10 di awal Zulhijjah. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk kecuali apa yang Allah bersumpah dengannya menunjukkan hal yang demikian memiliki kelebihan dan keistimewaan. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wal-laili idza yaghsha. Ada apa dengan malam? Ternyata setelah kita telusuri, kita kaji rahasia malam, Masya Allah, ketika Allah bersumpah dengan wadduha, menunjukkan akan penting dan mulianya waktu duha. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa wal asr, itu menunjukkan akan pentingnya waktu bagi manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat kedua, Allah mengatakan walayalin asyr, dan malam-malam 10 dari malam Zulhijjah. Ada apa hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hari-hari 10 hari di awal Zulhijjah adalah merupakan bulan panen, bulan atau kesempatan emas bagi seorang hamba atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ma min ayyamin amali salih fiha illa khairum minha. Tidaklah seorang hamba melakukan amal perbuatan di 10 hari kecuali itu adalah lebih baik, yakni asyrul min Dzulhijjah,
Sampai para sahabat mengatakan, qalu walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul, amal ibadah, amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hambamu, oleh umatmu itu lebih baik dari jihad jalan Allah? Rasulullah mengatakan, iya. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal saleh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun yang dilakukan itu bisa dikalahkan bagi mereka yang melakukan amal saleh pada hari-hari itu, kecuali orang-orang atau seseorang yang keluar dari rumahnya berjalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, falam yarji' min dzalika syai', dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya ia syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullahi alaihim, salafus salih, mereka menghidupkan malam-malam 10 awal Zulhijjah. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, idza dakhala al-ashr min Dzulhijjah ijtahada hatta ma yakadu yaqdir. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, seperti yang diceritakan, apabila telah masuk atau telah memasuki 10 awal dari bulan Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidupkan malam-malamnya bersama Allah, bahkan dikatakan hatta yakadu ma yaqdir, sampai beliau itu sepertinya orang sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Karena apa? Ia habiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, kemungkinan sunnah yang seperti ini adalah sunnah yang tabuh bagi kita. Mungkin yang sangat lumrah bagi kita adalah i'tikaf asrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi ternyata orang-orang terdahulu, salafus salih, mereka menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya mereka banyak melakukan amal ibadah. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di 10 hari terakhir memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaca terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, orang-orang terdahulu, menghidupkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, maka sebenarnya kita lebih layak, lebih pantas untuk menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam salah satu kajian beliau, wa hadhihi as-sunnatu qad takadu an tunsiya. Sunnah inilah, kata beliau, yang hampir punah. Artinya memang jarang Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala kita mendengar atau mendapatkan orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malam-malam itu di 10 awal dari Zulhijjah. Memperbanyak amal. Dengan motivasi inilah para sahabat menghidupkan 10 hari di bulan Zulhijjah dengan memperbanyak ibadah. Seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah, amal saleh yang dilakukan pada hari-hari itu a'zamu indallah, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru fihinna at-takbir wat-tahmid wat-tahlil, maka perbanyaklah oleh kalian untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka di siang harinya
ketika mereka berjalan kemana, selama di hari-hari itu mereka berdua radhiyallahu anhuma selalu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, mengucapkan tahmid, alhamdulillah, mengucapkan tasbih subhanallah, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, sampai ketika beliau berdua ke pasar, keduanya mengucapkan takbir seperti itu untuk menghidupkan hari-harinya dengan beristighfar, bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambut suara orang-orang yang mendengar keduanya, mengikuti apa yang dilakukannya. Subhanallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menghidupkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kalau hari ini tanggal 5 Zulhijjah, artinya masih ada 5 hari 5 malam Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan 10 awal Zulhijjah ibadah dan amal saleh di dalamnya a'zamu indallah, lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang dilakukan oleh setiap hamba menjadi sangat mulia. Kenapa? Karena kata beliau, li'anna fi hadzal mausim tajtamu fihi ummahatul ibadat, karena pada musim ini terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah utama. Kas-salah, seperti beliau, seperti salat kata beliau. Kas-siyam, seperti puasa. Sedekah, sedekah. Dan bagi mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kal haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang berada di tanah suci saat ini, maka mereka bisa melakukan 4 ibadah utama. Namun bagi kita yang berada di tempat yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan semua amal-amal itu dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan amal ibadah, mulai dari salat malam kita, mulai dari bacaan Quran kita, mulai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya, kemudian nanti mungkin ada sedekah-sedekah yang kita berikan, yang kita salurkan pada orang yang membutuhkan, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu adalah merupakan tradisi yang sangat baik. Fahariyun bina, maka sungguh sangat layak kita hamba Allah yang bergelimang dosa dan kesalahan untuk menghidupkan malam-malamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal saleh pada hari-hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa mengisi hari-harinya dengan amal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.